Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan kelompok saya banyak yang tidak berkenan presentasi, maka saya presentasi sendirian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Putra Davindra dari kelompok 4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebenarnya mengenai human error analysis. Jadi yang kami analisis adalah website Taobao, yakni e-commerce dari China. Mungkin langsung saja ke slide pertama. Ya. Slide pertama saya menampilkan pendahuluan di mana pengertian umum dari human error analysis adalah proses sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami kesalahan yang dilakukan manusia dalam suatu sistem atau aktivitas kerja dengan tujuan menemukan penyebab utama. Pendekatan ini tidak berfokus pada menyalahkan individu, melainkan pada perbaikan desain prosedur dan lingkungan kerja agar kesalahan serupa dapat dicegah dan serta kinerja dan keselamatan sistem dapat ditingkatkan. Kemudian pengertian khusus menurut Balbir S. Dillon dalam jurnalnya tahun 2007, human error adalah kegagalan dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan atau melakukan tindakan yang dilarang yang dapat menyebabkan gangguan pada operasi maupun kerusakan pada peralatan dan properti. Definisi ini menekankan bahwa kesalahan manusia merupakan hasil dari kegagalan sistematis dalam pelaksanaan tugas yang bukan semata-mata akibat kelalaian individu. Next, slide kedua. Nah, di slide kedua kami menampilkan alur penelitian di mana penelitian ini atau pembahasan ini kami mulai dari perumusan masalah terlebih dahulu. Kemudian kami lanjut kepada studi pustaka dan teori pendukung yang seperti saya jabarkan di pendahuluan tadi. Kemudian ada observasi dan pengumpulan data. Setelah observasi dan pengumpulan data, ada analisis data dan identifikasi human error, yakni proses di mana kami menganalisis website Taobao, e-commerce dari China, dari mana human errornya itu di sebelah mana aja. Kemudian evaluasi dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir rekomendasi dan saran perbaikan. Next. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, cognitive and affective factor in usability, di mana bagaimana faktor kognitif dan afektif pada desain antarmuka website Taobao mempengaruhi tingkat kemudahan pengguna atau usability, serta pemahaman pengguna dalam melakukan aktivitas belanja online. Kemudian yang kedua, emotion in design, bagaimana desain visual, warna, dan fakta tata letak pada website Taobao memunculkan respon emosional positif atau negatif yang berdampak pada pengalaman pengguna selama berinteraksi dengan situs. Kemudian yang ketiga, human error analysis, bagaimana kesalahan pengguna terjadi saat berinteraksi dengan fitur utama website Taobao dan bagaimana desain antarmuka dapat meminimalisirkannya. Langsung saja ke next slide, yaitu tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari pembahasan kami pada hari ini, yang pertama, menganalisis penyebab human error pada pengguna aplikasi e-commerce Taobao. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketertarikan antara aspek kognitif, afektif, dan desain terhadap munculnya human error. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Nah, manfaat dari pembahasan kami pada malam hari ini adalah yang pertama, memberikan wawasan bagi pengembang untuk memperbaiki tampilan dan fungsi aplikasi. Kemudian yang kedua, membantu pengguna memahami pentingnya ketelitian saat berinteraksi online. Yang ketiga, menjadi referensi akademik dalam bidang interaksi manusia dan komputer atau HCI, Human Computer Interaction. Next slide. Nah, next slide, langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama, yakni menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu cognitive and affective factor in usability. Nah, di sini kami menampilkan potongan homepage dari situs Taobao atau e-commerce dari China ini. Nah, di sini terlihat kawan-kawan, di mana website Taobao menampilkan informasi produk, kategori, dan promosi dalam jumlah besar pada satu halaman. Secara kognitif, hal ini dapat membebani pengguna
pengguna baru maksudnya, karena sulit memusatkan perhatian pada elemen penting akibat kepadatan konten visual dan teks dalam bahasa Mandarin. Nah, next, namun pengguna berpengalaman terbantu dengan struktur yang familiar dan cepat menangani area promo serta kategori produk secara efektif. Penggunaan warna oranye menciptakan kesan energik dan menarik perhatian, meningkatkan rasa urgensi untuk membeli produk atau memanfaatkan diskon yang ditawarkan. Sebenarnya desain ini bagus kawan-kawan, cuman untuk user baru atau user yang baru pertama kali mengunjungi situs ini, kemungkinan besar mereka bakalan kebingungan karena konten yang terlalu padat dan bahasa Mandarin yang mungkin tidak dimengerti oleh user khususnya dari mancanegara. Next. Nah, emotion in design. Di sini kami menampilkan desain dari website Taobao di mana mereka menggunakan dominasi warna merah dan oranye dan menimbulkan emosi positif seperti antusiasme dan semakin cocok untuk mendorong perilaku belanja impulsif. Namun sebagai pengguna, kombinasi warna mencolok dan banyaknya elemen grafis dapat menimbulkan kejenuhan visual. Next. Human error analysis. Nah, di sini kawan-kawan terlihat bagaimana penuhnya tampilan yang menyebabkan interaksi pengguna dapat terganggu. Kompleksitas tampilan dan banyaknya elemen interaktif berpotensi menyebabkan pengguna melakukan kesalahan seperti salah menekan tombol promosi, memilih kategori yang keliru, atau gagal menemukan fitur pencarian dengan cepat. Next. Nah, kita masuk ke kesimpulan dan saran teman-teman. Kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap aspek kognitif, afektif, emosi dalam desain, serta potensi human error pada website Taobao, dapat disimpulkan bahwa desain dari situs ini dalam segi efektif menarik perhatian dan mendorong perilaku belanja melalui warna dan elemen visual yang kuat. Namun, kepadatan informasi dan kompleksitas tampilan dapat menimbulkan beban kognitif, terutama bagi pengguna baru. Secara keseluruhan, Taobao berhasil menciptakan pengalaman belanja yang dinamis dan penuh energi. Tapi perlu keseimbangan antara daya tarik visual dan kemudahan pengguna agar pengalaman pengguna tetap positif dan efektif. Next, sarannya untuk meningkatkan usability, Taobao disarankan menyederhanakan tampilan dengan mengelompokkan elemen informasi secara lebih jelas dan mengurangi kepadatan visual. Selain itu, diperlukan perbaikan pada desain tombol dan navigasi agar lebih intuitif, termasuk pemberian jarak antar elemen serta umpan balik visual yang jelas. Pendekatan ini akan membantu menekankan potensi human error, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan memperkuat kesan profesional tanpa menghilangkan karakter energik khas Taobao. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini, dikarenakan waktu yang sangat pendek, yaitu 7 menit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.